Jadi pembahasan kita kali ini adalah al-khabarul mardud, khabar yang ditolak. Di sini ada 3 maqasid, ada 3 maksud ya dari khabar yang mardud tersebut. Al-maqsidul awal, maksud yang pertama adalah ad-dha'if, yaitu yang lemah, lemah. Kemudian al-maqsidul tsani, maksud yang kedua adalah al-mardud bisababi saqtin minal isnad, tertolak karena ya sebab gugur dari sanad, sebab ada yang gugur dari sanadnya. Jadi kalau yang pertama ini karena kelemahan, dhaif gitu kan. Ya nanti kita akan bahas tentunya berkaitan tentang hadis yang dhaif. Sementara maksud yang kedua dari khabar yang mardud ini adalah bersebab apa? Gugur, ada yang gugur dari sanadnya. Al-maqsidul tsalits, maksud yang ketiga, al-mardudu bisababi ta'nin fil rawi, tertolak dengan sebab adanya celaan terhadap rawi. Tertolak dengan sebab adanya celaan terhadap siapa? Rawi. Ya. Ini bisa babi ta'nin fil rawi. Baik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu secara ta'rif dulu saja. Ya, secara ta'rif alias definisi. Ya, al-khabarul mardudu wa asbabu raddihi, khabar yang tertolak dan sebab ditolaknya. Ini bahasan kita. Pertama ta'rifuhu, ta'rifnya yaitu definisinya. Ya, huwal khabarul ladzi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi, dia itu adalah khabar yang kejujuran orang yang mengkabarkannya, ya, tidak rajih alias tidak unggul. Kejujuran orang yang mengkabarkannya tidak rajih alias tidak unggul. Dia lemah gitu. Baik. Wadzalika bifaqdi syartin aw aktsar min syurutil qabul. Dan itu disebabkan karena apa? Karena hilangnya syarat atau kebanyakan dari syarat-syarat diterimanya. Ya, hilangnya syarat, yakni satu syarat atau kebanyakan dari syarat-syarat diterimanya khabar tersebut. Yang mana? Allati marrat bina fi bahthis sahih, yang telah kita bahas di pembahasan hadis yang sahih. Dan syarat diterimanya khabar itu ada beberapa syarat kan? Ya, di dalam pembahasan hadis sahih sudah kita bahas. Oke? Seperti muttasilus sanad, sanadnya bersambung. Adalatul ruwah, adil para perawinya. Dhabtur ruwah, dhabit para perawinya. Kemudian apa lagi? Adamu asyudzul, tidak boleh ada syadz. Kemudian adamul illah, tidak boleh ada illah. Nah, itu diantara syarat-syarat diterimanya sebuah hadis atau dikatakan hadis yang sahih. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, salah satunya atau kebanyakan dari syarat tersebut, maka bagaimana? Dia berarti sidqul mukhbirnya lam yatarajjah, tidak unggul orang yang mengkabarkannya, ikhwan, sehingga dia dikatakan khabar yang mardud, seperti itu. Tidak diterima. Itu. Kemudian yang kedua, ikhwan, pembahasan kita yang kedua adalah aqsamuhu wa asbabu raddihi, pembagiannya dan juga
sebab-sebab ditolaknya, pembagiannya dan juga sebab-sebab ditolaknya. Laqad qassama al-ulama al-khabar al-marduda ila aqsamin katsirah. Sungguh para ulama telah membagi khabar mardud kepada pembagian yang banyak. Wa atlaqu ala katsirin min tilkal aqsami asma'an khassatan biha. Dan mereka memutlakkan kepada banyak dari pembagian-pembagian itu berupa nama-nama yang khusus dengannya. Wa minha ma lam yutlaqu ay ma lam yutliqu 'alaiha isman khassan biha. Dan diantaranya apa-apa yang mereka tidak memutlakkan atasnya nama yang khusus, barsamauha bismin 'am. Bahkan mereka menamainya dengan nama yang umum, yaitu disebut dengan ad-dha'if, huwa ad-dha'if. Jadi ikhwah, para ulama itu membagi khabar yang mardud kepada pembagian yang banyak. Dan mereka memutlakkan pembagian yang banyak tersebut dengan nama-nama khusus. Ya. Ada yang begini, ada yang begitu dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada juga yang tidak memutlakkan dengan nama khusus, tapi menamainya dengan nama umum. Nah, nama umumnya sebut dengan dhaif, gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang begini, oh ini kabarnya sahih, gitu kan? Kalau kabar tersebut benar, memenuhi syarat-syarat diterima kabar. Ini secara umum kan begitu. Karena kalau secara khusus namanya banyak, yang sahih itu kan ada yang sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, kan begitu ya. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Tapi dinamakan secara umum sahih. Ya, terkadang para ulama juga mengatakan khabarnya dhaif. Khabarnya dhaif. Nah, ini penamaan secara umum, karena kalau secara khususnya dhaif banyak. Ya. Atau dhaifnya itu sifatnya apa? Namanya hadisnya muttarib misalkan. Goncang sanadnya misalkan. Ya. Hadisnya matruk misalkan, ditinggalkan. Dhaifnya itu karena apa lagi misalkan. Nah, bermacam-macam jenis dhaif. Nah, ini kan penamaan secara khusus. Tapi para ulama terkadang menamakannya secara umum. Apapun namanya secara khusus, mereka mengatakan khabar tersebut dhaif, gitu. Bisa dipahami? Ya, insyaallah. Nah, sekarang amma asbabu raddil hadits fa katsira. Adapun sebab-sebab ditolaknya hadis itu banyak. Lakinnaha tarji'u fil jumlah ila ahadi sababaini ra'isaini huma saqtun minal isnad ta'nun fir rawi. Di antara sebab-sebab ikhwan itu kembali pada dua sebab ini. Sebab-sebab ditolaknya hadis kembali pada dua sebab ini. Pertama adalah gugur dari sanadnya, ya. Atau yang kedua apa? Adanya celaan terhadap rawinya. Adanya celaan terhadap rawinya. Ya. Nah, baru di bawah dari dua sebab tersebut ada macam-macamnya, ikhwan. Ada macam-macamnya. Nah, tentu kita akan bahas insyaallah secara mufassalah, yakni secara mufassal, secara terperinci di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, tentu dimulai dengan maksud yang pertama, yaitu khabar yang dhaif. Kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.